Awal mula Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hari pertama Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Allah memisahkan terang dari gelap. Terang disebut siang dan gelap disebut malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ia di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Pada hari ke-6 Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup di darat, binatang buas, ternak, dan binatang melata, masing-masing menurut jenisnya. Lalu sebagai puncak dari seluruh ciptaannya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, memberi mereka kuasa atas seluruh bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Allah memberkati mereka dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Setelah melihat semua yang telah dijadikannya, Allah menyatakan bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Jangan merusak tanaman, karena itu sama seperti kamu merusak sesuatu hal. Yang harus kita lakukan adalah dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, bumi itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Setiap pohon, sungai, dan laut, bahkan makhluk hidup, itu adalah bagian dari ciptaannya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita juga harus peduli dan bertanggung jawab atas ciptaannya.
Pesan untuk anak-anak di generasi emas yaitu, kalian adalah harapan masa depan bumi yang Tuhan titipkan. Lingkungan itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi warisan suci dari Sang Pencipta. Merawatnya berarti menghormati karya Tuhan yang indah dan luar biasa. Mulailah dari hal kecil seperti hemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan menyayangi semua makhluk hidup. Jadilah generasi yang hebat, bukan hanya dalam teknologi dan prestasi, tapi juga dalam menjaga dan melestarikan bumi untuk generasi yang akan datang.